enak aja. Keburu mati kan. Kalau udah sakaratul maut, tobat nggak diterima. Gitu dah nggak ribet hidup mah. Ribet mah nafsu. Saya lihat ini wajahnya sudah agak lama di dunia nih. Biasa we ya kan, ngalir we. Kejadian teh nggak diduga nih. Saya juga akan ada kalau hidup nih sore nggak geduga. Tadinya mau ada ini ada itu rencana, tapi jarang cocok. Kemarin juga hari Rabu katanya menjelang ceramah, datang aja setengah jam lebih awal karena mau diajak makan dulu, baru nggak makan. Ternyata makan snack hadirin. Hei, makan ular, snack. Ternyata makanan kecil. Nah nggak apa-apa, ridho hadirin. Mungkin ada yang nanya, jadi gimana sih sekarang prioritas apa gitu hati yang harus penting supaya bahagia? Di antara semua ini mana yang paling prioritas? Yang bisa paling cepat menguatkan iman kita. Oh, orang yang imannya kuat mah anteng. Dalam hidup ini teh anteng. Al-mu'min bagaimana? Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, urusan orang yang beriman. Pokoknya keadaan apapun baik aja buat. Jadi ngeriwe dan semuanya jadi kebaikan. Kalaupun harus mati, ya udah. Dan kita meninggalnya juga udah pasti, benar? Kalau ada yang meninggal keluarga sedih wajar, tapi tetap ridho ke takdir. Yang membuat menderita tuh adalah tidak nerima takdir. Nah, kalau boleh saya menyarankan yang luar biasa harus kita perjuangkan adalah dua. Satu, ikhlas. Dua, tawakal. Ini rahasia tauhid yang utama. Karena dua inilah setan tidak mampu. An-Nahl 9:9 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu sesungguhnya dia si setan ini laisa lahu sultan, tiada kekuasaannya setan ini kepada orang yang beriman dan bertawakal. Kalau yang surat Shad 8283 gimana? Nah itu intinya illa kecuali. Jadi setan iblis itu berkata, demi kemuliaanmu saya akan menyesatkan ugian nahum ajma'in, mereka semuanya illa kecuali ibadaka min humul mukhlasin, kecuali orang yang mukhlas. Jadi setan nggak berdaya. Nah kalau mau punya target ngejar yang dua ini nih, jadi orang ikhlas, jadi orang tawakal. Ini ada kesamaan tapi ada bedanya. Samanya apa? Ini bukti tauhid nih. Gini hadirin, ikhlas itu melakukan apapun niatnya mencari ridho Allah, satu saja, agar Allah yang maha melihat, yang maha menyaksikan, Tuhan saya ridho. Bolehkah ingin pahala akhirat? Boleh. Ini termasuk bagian dari keridhoan Allah. Ya Allah, saya lakukan ini. Jadi berbuat niatnya ridho Allah, itu ikhlas. Kalau tawakal bersandar. Ada yang bersandar ke gaji, ada yang bersandar ke perusahaan, ke aset, ke tabungan, ke orang tua, ada yang bersandar ke suami,
ke istri, ke kepinteran, gelar, prestasi, relasi, keahlian, ikhtiar. Banyak yang disandari selain Allah, dan ini pintu tipu daya setan. Makanya lepas dari bersandar ke makhluk, berharap ke makhluk, itu kunci besar yang membuat orang bisa tidak digoda oleh setan. Sok yang bersandar sama suami pasti itu banyak berantem ya, karena suaminya sebagai sandaran. Betul tidak? Yang bersandar ke gaji, bersandar ke jabatan, bersandar ke tabungan, tenanglah saya punya keahlian. Nah, bersandar ke keahlian, saya akan kerja keras. Kasih aja tipes, kerja keras gimana kan? Saya ini otaknya cerdas, kasih kulit pisang, kepleset, beledak, lupa. Mudah bagi Allah. Sekejap yang bersandar ke siapapun diambil sandarannya. Pintu tipu daya setan yang membuat kita jadi berjarak ke Allah adalah tuh dua gerbangnya yang paling potensial. Ingin cari kedudukan di hati makhluk, ingin dinilai, dipuji, diakui, dihormati, dicintai, dibalas budii. Nah, itu udah mulai masalah tuh hidup kita. Dan yang kedua, bersandar, merasa aman dengan selain Allah. Ini yang bisa bikin kita banyak error dalam hidup ini. Ayo, benar apa benar? Ini harus mujahadah serius ini, berlepas dari ingin dinilai makhluk. Rambut lelaki ya makin gomplok, tahu gomplok? Makin bagus, itu makin repot ngurusnya, benar? Nyisirnya. Belum lagi kalau mau sujud gitu. Tapi kalau kita buat simple, lebih ringkas, lebih gampang, betul tidak? Bukan berarti saudara harus gundul semua ya, tetapi bukan tidak boleh punya rambut. Pokoknya saudara, rambutan itu takdir Allah. Tapi diperbudak rambut tidak. Saya kan pernah muda ya, udah nggak akan saya ceritakan, udah dulu menderita. Kormod itu menderita. Sok mau rapi silahkan, mau panjang silahkan, yang penting jangan diperbudak penilaian orang. Enak, betul? Akhwat, saya nggak mau ikut campur dunia perempuan. Akhwat, tetap yang paling centil teh paling nelangsa. Beneran? Bukan tidak boleh punya penampilan rapi, proporsional, tapi jangan rapi demi dinilai orang. Itu yang bikin capek tuh. Demi cari kedudukan, ingin kelihatan lebih putih, lebih mancung, lebih ini, lebih itu, nyiksa eta teh hadirin. Beneran. Menurut saya mah sing urus badan agar Allah suka, karena badan ini milik Allah. Jadi kalau kita diurus badan ini, dirawat, niatnya sebagai ibadah, bukan untuk kelihatan keren dalam pandangan orang. Tenang. Halo? Bolehkah ngecat rambut? Gini ya, kalau nggak tahu jawaban diam, jangan memaksakan. Boleh ngecat rambut?
Tergantung catnya cat apa dulu. Kalau ngecat rambut pakai cat tembok ya kan. Terus warnanya apa? Boleh-boleh saja ngecat janggut. Yang tidak boleh pakai warna hitam. Tapi udah dicat juga yang tumbuh lagi teh yang asli ya nggak? Masa kita harus ngecat terus-terusan? Tapi kalau mau dicat sok aja, tapi jangan demi penilaian orang. Capek, betul? Mau beli ini, beli itu, jangan demi penilaian orang. Saudara perlu manfaat, beli kalau ada uangnya. Kalau enggak bagaimana? Ya jangan beli. Ya, gampang pisan, arah aneh ya. Enggak usah maksa-maksain nyicil demi dianggap oleh orang punya. Mau apa? Enak, lepas dari cari kedudukan di hati orang, lepas dari ingin dipuji orang, lepas dari ingin diperlakukan spesial oleh orang. Silakan rasakan. Anteng hidup ini, ringan hidup ini. Nah, yang kedua, jangan bersandar. Jadi kalau mau berbuat baik, dengar ya, kita sekarang memperbaiki diri, bukan agar diakui kita udah jadi baik. Saya teh udah berusaha memperbaiki diri, kenapa masih nggak dihargai? Nggak ikhlas. Memperbaiki diri itu ibadah. Orang lain mau mengakui atau tidak, kita jadi berubah, nggak ada masalah, mangga. Mau percaya atau tidak ke abdi, mangga. Mau menghargai, mau tidak menghargai, monggo. Itu mah bukan kapling kita. Kapling kita melakukan agar yang menilai Allah ridho. Selesai, cukup. Nasehatin, misal anak, nasehatin istri, belum tentu mau dengar. Nggak ada masalah. Yang penting nasehatnya dengan niat ibadah, dengan cara terbaik. Sudah selesai di sana. Doakan dengan baik. Dah, yang ngerubah kan bukan kita. Benar? Ngasih tahu suami gitu lagi. Ya kalau langsung berubah semua, nggak ada pahalanya ngasih tahu, benar? Misal sekarang ceramah tentang ikhlas, terus semua ikhlas sekaligus, terus saya gimana? Siapa yang dengar? Berarti itu ikhlas ya kan, pengen didengar. Udahlah hadirin, dunia ini mah ribet itu kalau berharap dari selain Allah. Karena apa? Karena itu nafsu di sana dan setan mainnya di sana. Lihat aja, yang tersinggung, jengkel, udah pastilah ngarep-ngarepnya dari selain Allah. Nah, kalau mau mujahadah supaya penguat iman kita lebih cepat, coba mujahadah ini. Berlepas dari cari kedudukan di sisi hati makhluk dan berlepas dari bergantung, bersandar kepada siapapun apapun, termasuk kemampuan diri ya. Nggak boleh. Tenanglah, saya udah berpengalaman. Terus gitu Teti Soledad kecemplung ya nggak? Hati-hati, jangan bersandar kepada keahlian. Kita harus belajar, berlatih sebagai saya tidak boleh berharap, sebagai ibadah. Kenapa kita belajar? Ibadah. Apakah belajar menjamin kita? Enggak. Yang menjamin kita siapa? Berlatih bela diri apakah menjamin keselamatan? Enggak. Bersepeda menjamin kesehatan? Maut ya kan? Semua yang bersepeda meninggal akhirnya. Betul? Makan obat menjamin kesehatan? Tidak. Yang menjamin itu Allah. Makan obat, vitamin, olahraga, perawatan itu diniatkan
ibadah.